Jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kesalahan input data pada laporan mingguan non-surprise atau LMNS. Jadi adapun penyebab utama yang sering kami lihat yaitu pada inputan LMNS, yaitu berkaitan dengan hubungan detail kegiatan, yaitu dengan jenis kegiatan yang menyebabkan yaitu tidak sinkronnya detail kegiatan dengan keterkaitan dengan program pemerintah. Baik teman-teman, jadi sesuai dengan Excel laporan LMNS yaitu Provinsi Bali yang telah kami buka, adapun yang sering kita lihat yaitu tidak sinkronnya antara uraian detail kegiatan yaitu dengan jenis kegiatan. Jadi hal ini perlu diperhatikan di dalam menentukan jenis kegiatan, karena dengan ditentukan jenis kegiatan maka akan langsung terlihat keterkaitan dengan program pemerintah. Jadi dalam hal ini teman-teman perlu memperhatikan data don't drop. Sebagai contoh, berkaitan dengan data don't drop yaitu kegiatan-kegiatan apa yang masuk dalam kegiatan non-surplus umum, kemudian kegiatan apa yang masuk dalam kegiatan COVID, kemudian kegiatan apa yang masuk dalam ketahanan pangan, serta jenis kegiatan apa yang masuk dalam kegiatan stunting, dan jenis kegiatan apa yang masuk dalam pendataan SDGs desa. Nah, sebagai contoh di sini kami perlihatkan jadi berdasarkan uraian detail kegiatan, yaitu di sini ditulis pemutakhiran data SDGs. Tetapi hubungannya dengan kolom 17 dia muncul non-surplus umum. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pilihan yaitu pada jenis kegiatan. Seharusnya teman-teman di dalam melakukan pemilihan jenis kegiatan berkaitan dengan kegiatan pemutakhiran SDGs, jadi teman-teman perlu melihat data don't drop. Dalam hal ini pemutakhiran SDGs yang dimaksud jenis kegiatannya apa? Sebagai contoh, misalnya di sini ada di don't drop berkaitan dengan pendataan SDGs yang perlu teman-teman pilih itu hanya ada 3. Apakah pendataan SDGs itu berkaitan dengan honor admin? Apakah berkaitan dengan honor enumerator ataukah operasional pemutakhiran data? Nah, jika hal tersebut merupakan operasional berkaitan dengan pemutakhiran data, jadi teman-teman harusnya di dalam pengisian uraian kegiatan ini adalah dalam penulisan. Jadi seharusnya teman-teman dalam memilih jenis kegiatan, jika kegiatan itu berkaitan dengan pemutakhiran SDGs, misalnya ini adalah berkaitan dengan operasional pemutakhiran data, jadi itu kita pilih sehingga dengan kita pilih jenis kegiatan berupa operasional pemutakhiran data dengan uraian detail kegiatannya berupa pemutakhiran SDGs, maka keterkaitan dengan program pemerintah akan langsung terisi. Nah, ini sudah masuk pendataan SDGs. Contoh yang lain misalnya berkaitan dengan stunting. Nah, di sini ada kegiatan stunting, dalam hal ini pelatihan kader, tetapi di sini kelihatan masuk ke non-surplus umum. Seharusnya ini masuk ke dalam keterkaitan dengan program pemerintah berupa stunting. Jadi, jika kegiatan pelatihan kader berkaitan dengan stunting, pilihan jenis kegiatannya yaitu tidak pelatihan ekonomi atau wisata. Jadi hal ini perlu teman-teman lihat adalah berkaitan dengan di data drop, yaitu berkaitan dengan stunting, berkaitan dengan pelatihan yang paling mendekati itu adalah diklat kader kesehatan. Jadi harusnya diklat
kader kesehatan inilah yang menjadi bagian pelatihan kader KPM ini. Jadi di sini perlu diganti pelatihan ekonomi itu menjadi diklat kader kesehatan, sehingga hubungannya nanti berkaitan dan keterkaitan dengan program pemerintah akan menjadi kegiatan stunting. Nah ini sehingga muncul stunting. Hal lain juga berkaitan dengan penanggulangan bencana COVID. Penanggulangan bencana COVID ini tidak keterkaitannya ini harusnya berkaitan dengan kegiatan COVID, bukan non-surplus umum. Jadi untuk itu jenis kegiatannya itu harus dipilih yang mendekati ataupun berkaitan dengan kegiatan ini. Apakah berkaitan dengan penanggulangan bencana COVID ini masuk jenis kegiatannya apa? Sebagai contoh misalnya jenis kegiatannya berupa operasional penyemprotan begitu misalnya. Jadi teman-teman dalam mengisi di jenis kegiatan ini harusnya adalah berkaitan dengan operasional penyemprotan, sehingga keterkaitan dengan program-program tidak non-surplus umum tetapi adalah berkaitan dengan COVID. Nah, ini langsung teman-teman. Demikian pula contohnya berkaitan dengan di sini ada kegiatan ketahanan pangan dengan pengembangan ternak sapi. Jadi pilihan jenis kegiatannya seharusnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, sehingga keterkaitan program menjadi ketahanan pangan. Jadi berkaitan dengan ketahanan pangan, pengembangan ternak sapi. Jadi harus dilihat di data Downrop kembali. Berkaitan dengan ketahanan pangan, yang paling cocok adalah berkaitan dengan bantuan pangan hewani. Jadi itu kita pilih, kemudian kita input di sini yang lain-lain ekonomi, sehingga di keterkaitan programnya menjadi bagian ketahanan pangan. Nah ini teman-teman, jadi itulah hal-hal yang penyebab seringnya ada kesalahan hubungan antara detail kegiatan, yaitu dengan jenis pilihan pada jenis kegiatan, sehingga berdampak pada keterkaitan dengan program pemerintah. Nah, itu teman-teman yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kesalahan input data pada LMNS. Jadi kuncinya adalah ketika teman-teman mengetahui detail kegiatannya, nanti pastikan pilihan jenis kegiatannya adalah sesuai dengan data di Downrop. Baik, semoga tutorial ini ada manfaatnya. Terima kasih.